Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bapak Dr. Nairobi. Bang Nay, peran Bank Indonesia ini sebagai regulator ini apa? Untuk mendorong kalangan perbankan agar ramah UMKM dan sebaliknya UMKM ramah kepada perbankan. Ya, jadi ini akan ada sedikit perubahan Mas Wid mungkin. Jadi sekarang BI itu mengaturnya makro yang disebut sebagai makro prudensial. Jadi BI mengatur agar secara makro, secara agregat perbankan itu lebih berhati-hati di dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi dia kebijakannya makro, tidak mikro. Nah, kebijakan mikro yang ditanyakan Mas Wid itu lebih banyak dilakukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan dalam masa krisis seperti ini lebih banyak dilakukan oleh Kementerian Perekonomian, Koordinator Perekonomian. Jadi kalau BI itu sekarang ini mereka membuat aturan-aturan agar perbankan itu benar-benar bisa menyalurkan kredit secara baik tetapi tidak mengganggu sistem keuangan. Contoh sederhana ada yang namanya disebut cyclical buffer. Jadi kan perbankan harus memberikan kredit kepada masyarakat. Biasanya kredit ini akan naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonominya tumbuh tinggi, maka kreditnya juga tumbuh tinggi. Nah, di sana dibuat kehati-hatian. Pemerintah BI menyiapkan yang disebut sebagai cyclical buffer. Maka BI meminta perbankan untuk menyiapkan dana tertentu untuk menjaga agar ketika macet kredit, maka dia masih memiliki dana. Kemudian yang lain yang ada yang disebut sebagai LTV, loan to value. Loan to value itu adalah kebijakan BI untuk memberikan kehati-hatian risiko macet kepada nasabah. Contoh sederhana misalkan di dalam bentuk pembiayaan kredit mobil, kredit motor, itu kan ada uang muka DP. Nah DP-nya itu dulu kan pernah kita dibuat tinggi, 30%. Supaya tidak terlalu mudah kemudian menjadi macet. Atau mungkin diturunkan. Kemudian contoh yang ketiga misalkan BI punya pinjaman likuiditas. Nah itu yang disebut sebagai perusahaan makronya. Jadi dari sisi yang sistem keuangannya. Kemudian kalau untuk sisi yang lebih kehati-hatian itu lebih kepada mikro yang dilakukan oleh OJK. Misalkan NPL-nya. Itu kan per unit individu banknya. Itu kan diamati terus, diatur terus gitu. Nah khusus untuk UMKM, ini tadi yang saya singgung di depan bahwa yang membuat sistem untuk merangsang agar ini muncul adalah dari Kementerian Perekonomian. Contohnya tadi adalah memberikan tambahan dana yang diberikan kepada bank untuk disalurkan. Misalkan tadi kredit super mikro, kemudian KUR mengatasi pandemi begitu. Nah, mereka yang mengatur contoh sederhana dulu yang boleh itu sampai 30 dana yang disalurkan itu misalkan sampai 50 juta dinaikkan menjadi 100 juta. Itu yang melakukan kementerian dalam kondisi untuk menjalankan UMKM supaya lebih meningkat. Jadi banyak yang ngatur ini. Tapi semuanya intinya sama, sistem keuangan itu bisa berjalan, kemudian si mikro ini juga ikut naik. Tapi bukan BI secara ininya, BI hanya membuat sistem besarnya saja. BI membuat kerangka sistem besar, jadi yang menjalankan itu adalah kementerian. Kementerian, bukan, yang menjalankan bersinergi dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah. Pemerintah yang mendorong memberikan untuk khusus kepada UMKM. Tapi kalau yang lain kan sekarang ini juga pemerintah memberikan misalkan bagi kredit-kredit yang macet kan bisa dijadwal ulang pembayaran, kemudian subsidi bunga. Itu kan program dari pemerintah untuk menyelamatkan pihak-pihak yang sekarang sedang bermasalah dikarenakan COVID-19 ini. Jadi tujuan semua ini
secara garis besarnya bahwa untuk mencapai stabilitas sistem keuangan atau SSK itu mungkin Pak. Iya, stabilitas sistem keuangan. Kemudian BI ini kan melebarkan definisi UMKM menjadi pembiayaan inklusif. Apa maksudnya ini Pak? Jadi pembiayaan inklusif ini lebih cenderung kepada pembiayaan yang merata. Jadi semua kelompok, semua masyarakat bisa menikmati kredit ini dengan baik. Jadi kredit bukan hanya dinikmati oleh segolongan orang, tetapi bisa dinikmati oleh segala masyarakat. Dengan kata lain pemerataan sebetulnya kan, memberikan Inklusi ya. inklusi kepada pemerataan bahwa kredit haruslah dinikmati oleh semua pihak. Kemudian kredit juga bisa meningkatkan kesejahteraan dari masing-masing pihak yang diharapkan bisa mendongkrak ekonomi kita. Jadi diusahakan kredit itu tidak terkonsentrasi di Nah, itu kalangan elit Iya. ekonomi tertentu Pak ya. Iya. Jadi istilahnya resikonya kalau diberikan kepada banyak orang kan akan mengurangi dampak resiko dari kemacetan satu pihak. Kalau dulu yang pernah terjadi zaman-zaman kita kuliah dulu kan yang terjadi adalah kredit diberikan kepada satu grup, satu kelompok atau satu orang. Jadi ketika dia macet, ya sudah habislah itu. Perbankan kolab. Kalau sekarang kan diharapkan kalau dia semakin banyak diberikan kepada orang, maka ini akan menyebabkan risikonya semakin menurun. Teori kita kan don't put your egg in one basket gitu loh. Terima kasih Pak Nairobi. Diskusi akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.